warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring matematika ya, mengenai materinya jarak, waktu, kecepatan. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Ya, next. Jarak ya, tahu ya, satuan jarak, atau sekarang kita hitung bisa satuan panjang ya, kilometer ya, km itu kilometer, kemudian hektometer, dam itu sama juga dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter ya. Dulu pernah belajar di kelas 4 ya. Sekarang di kelas 5 melanjutkan lagi. Ini untuk satuan panjang atau jarak. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ya, seperti ini. Contoh, 5 km sama dengan titik-titik dekameter. Caranya kita lihat di sini km. Coba km di mana? Di sini. Kemudian dam di sini ya. Km ke dam ini lompat berapa kali? 1, 2 kali. Jika ini tangga ini turun, itu artinya kali 10 setiap satu lompat ya. Kali 10 setiap satu lompat. Jika 2 lompat, kali 100 turun ya. Jika 3 lompat, kali 1000, seperti itu dan seterusnya, ditambah nolnya ya. km kilometer ke dam, ayo kita lompat. 1, 2 lompat, berarti otomatis dikali berapa tadi? Kali 100. 5 kali 100 sama dengan 500 dam atau dekameter. Paham sampai sini ya? Ingat, kalau turun, tangga ini turun, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, turun itu dikali 10 setiap satu lompat ya. Kemudian kalau naik bagaimana? Kalau naik ini dibagi 10 setiap satu lompat. Jika 2 lompat berarti dibagi 100, seperti itu ya. Kita lihat contoh yang kedua. 4000 meter ditambah 10 kilometer sama dengan hektometer. Nah, sama dengan berapa hektometer? Kita lihat caranya bagaimana, dipisah satu-satu ya. 400 meter, langsung ini garisnya ke HM, hektometer, lihat di sini ya. 4000 meter ke HM, 4000 ya, bukan 400, 4000 meter ke HM. Lihat ini caranya, berapa langkah coba kita lihat. M ke HM, oh naik ternyata ya. Berapa langkah? 1, 2, oh 2 langkah atau 2 lompat, berarti dibagi 100 sama dengan 40 HM. Lebih mudah lagi gini, misalkan kalau bagi itu dikurangi nolnya 2. Nah ya, ini khusus untuk angka bulat ya. Angka bulat itu angka yang misalnya pas ada nolnya ya. Kalau kamu bingung dibagi, langsung kurangi 02 gitu, jadi ketemu 40, sama sebenarnya, cuma ini cara cepatnya. Kemudian 10 km. Nah ini yang kedua ya. Tadi yang pertama ini sudah diselesaikan ini. Kemudian yang kedua, 10 km sama dengan titik-titik hektometer. 10 km ke hektometer, kita lihat km ke hektometer berapa langkah? 1 langkah atau 1 lompat, berarti turun ke bawah, berarti dikali 10. 10 kali 10 100, ketemu. Jadi 40, ini ditulis 40 ditambah 100, ketemu 140
meter. Seperti itu, gampang ya, pelajari, harus hafal ini ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu. Kalau berbicara tentang waktu berarti kita akan mengenal yang namanya jam ya. Jam, iya, ini jam dinding. Kita lihat angkanya sampai 12. Jam ini ya, jarum yang pendek ini menunjukkan jam. Jarum yang ini ya, ini menunjukkan menit. Nah, agak panjang. Yang paling panjang ini menunjukkan detik ya, ini. Hitungannya bagaimana? Dilihat ini. 1 menit itu sama juga 60 detik. Ingat-ingat, 1 menit itu 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik ini ya, hitungannya. Coba kita lihat di contoh. 2 jam itu berapa menit tadi? Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 2 jam dikali 2 dikali 60 gitu toh, langsung dikalikan gitu aja ya. 2 kali 60 ketemu 120 menit gitu. Kemudian contoh yang kedua, 1,5 jam. 1,5 itu sama dengan 1,5 jam. Ingat-ingat, 1,5 jam sama juga dengan 1,5 jam. Ditambah 20 menit sama dengan titik-titik menit. Langkah yang pertama ini ya, dijadikan menit. 1,5 jam itu jadikan menit, maka kita tulis 1,5 dikali 60. Kenapa 60? Ya, karena 1 jamnya ada 60 menit, maka tinggal kali 60. Maka ketemu 90 menit. Kemudian 20 menit. Nah, ini kan sudah ketemu. Tinggal yang ini. 20 menit ke 20 menit, karena satuannya sama, kita tulis tetap sama ya. Jadi 90 menit ditambah 20 menit ketemu berapa? 110 menit ya, seperti itu. Nah, dipelajari lagi ya. Kecepatan. Ini kecepatan apa? Kecepatan itu misalnya kita naik sepeda motor. Misalkan orang tuamu naik sepeda motor, di itu ada speedometernya ya. Nah, itu di situ kecepatannya. Nanti dilihat. Kecepatannya 20 km per jam. Kecepatannya 40 km per jam. Nah, di depan itu ada speedometer untuk menghitung kecepatan. Kecepatan itu kita pakai rumus model segitiga seperti ini. J ini simbol ya, J atau JKW ya. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, ingat-ingat, jarak, ketika kita akan mencari jarak ini ditutup, J nya ditutup, kemudian K kali W dikali ya. Ini itu kali di tengah sini, dan kemudian sini itu bagi ya. Jadi untuk mencari J itu sama dengan K kali W atau kecepatan kali waktu. Sedangkan untuk mencari K ditutup, maka ketemu J per W atau J bagi W. Per itu sama dengan bagi ya, jarak dibagi waktu. Kemudian untuk mencari waktu, maka J per K ya, atau jarak dibagi kecepatan. Contoh di soal. Dono naik sepeda motor menempuh jarak 180 km. Waktu yang diperlukan 3 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda motor itu? Perlu diingat bahwa jarak itu satuannya adalah km, selalu km, kilometer. Karena ini naik sepeda motor kan itu jaraknya mesti km, kilometer. Sedangkan waktu itu satuannya adalah jam. Ingat, waktu itu harus ke jam, semua harus ke jam ya.
Jika nanti menit harus diubah ke jam. Tuh. Sedangkan untuk kecepatan bagaimana? Kecepatan itu satuannya kilometer per jam ya. Ya, ini soalnya tadi. Yang ditanyakan berapa kilometer per jam kecepatan sepeda motor itu? Kecepatan rumusnya K sama dengan kecepatan rata-rata ya, sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per W ya, jarak dibagi waktu sama dengan 180 dibagi 3 ketemu 60 km per jam. Nah ini seperti itu, mudah. Kemudian yang kedua, jarak antara Jakarta sampai Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 07.30. Kecepatan rata-rata Rosa 40 km per jam. Pertanyaan yang A, berapa lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor? Waktu itu mesti berhubungan dengan jam ya. Waktu, rumus menghitung waktu apa tadi? Nah ini lihat, waktu jarak per K atau jarak bagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan, jaraknya berapa? Jarak 60 km dibagi 40 km per jam. 60 bagi 40 ketemu 1,5 jam. 1,5 jam itu sama juga 1,5 jam ya. 1,5 jam. Oh, waktunya mencapai 1,5 jam atau 1,5 jam. Kalau yang B, pukul berapa Rosi tiba? Oh, dia berangkat jam 7.30, berarti otomatis ditambahkan dengan waktu perjalanannya 1,5 jam atau 1,5 jam. Pukul berapa berarti? 7.30 ditambah 1,5 jam. Ya, pukul berapa? Pukul 9. Ya, pukul 9.00. Bisa ya? Ya, kita lanjutkan. Tugas. Kamu kerjakan di buku tugas 1 sampai 5, ditulis soalnya ya. Bisa ya? Nanti ditulis caranya. Yang ada caranya bagaimana ditulis. Ini dikasih cara kayak tadi di depan ya. Paham? Ya. Selamat belajar, tetap semangat. Oke? Good luck.